dalam bulan ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tema besar dari khotbah minggu per minggu adalah The Connected Life. Kehidupan yang terhubung ya saudara ya. Dan minggu lalu kalau kita ingat Pastor Rosid mengajarkan kita mengenai orang lumpuh. Ya, orang yang lumpuh tidak bisa bergerak, dia paralyzed, the paralyzed man dari buku Markus pasalnya yang kedua. Orang ini ingin disembuhkan Tuhan Yesus tetapi tidak bisa masuk, sudah terlalu banyak ya orang dalam ruangan di mana Yesus berada. Apa yang dilakukan? Teman-temannya 4 orang membawa dia naik ke atap, buka atapnya, turunkan dia sampai Tuhan Yesus doakan dan orang itu akhirnya bisa berjalan, menerima mukjizat. Amin. Tapi kita belajar sebelum orang itu menerima mukjizat, apa yang terjadi? Saudara, mukjizatnya tidak instan. Dia memiliki iman, teman-temannya beriman, tapi ada bagian yang dia harus lakukan. Amin saudara, dalam kehidupan kita demikianlah pula. Terkadang ada mukjizat dan doa yang dijawab yang membutuhkan kita untuk bekerja ekstra saudara. Ya, ada juga kalau kita baca di kitab Markus yang sama, di pasal 10, Tuhan Yesus berdoa karena ada seorang bernama Bartimeus yang buta. Apa yang terjadi dengan dia? Tuhan Yesus langsung berkata, pergi imanmu menyelamatkanmu. Boom, langsung bisa melihat. Tapi ada pula 2 pasal sebelumnya di dekat kolam Betsaida ada apa yang terjadi? Orang buta juga. Tuhan Yesus doakan, tetapi tidak langsung seketika sembuh saudara. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus doakan, ya Tuhan Yesus ludahi dia. Di matanya dijamah, ditanya bisa melihat. Dia berkata, aku melihat orang seperti pohon-pohon. Dijamah sekali lagi, baru bisa melihat dengan clear. Demikian pula lah saudara, sometimes ada dalam kehidupan namanya proses. Amin. Bisa kita katakan sama-sama proses. Amin. Proses enak tidak saudara? Tidak enak. Siapa yang suka proses? Saya juga tidak suka saudara. Ya, tetapi namanya proses juga bagian kehidupan ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, suka nggak suka kita jalani. Tapi kalau kita jalani dengan sukacita menjadi lebih ringan. Amin. Dan kita percaya kita diproses bersama-sama sebagai satu komunitas dalam Tuhan. Amin. Tema yang mana adalah The Connected Life atau hidup yang terhubung. Kita belajar dalam minggu ini ada tema khotbahnya, tema kecilnya adalah hidup dalam komunitas. Amen. Hidup dalam komunitas itu berarti kita hidupnya tidak sendiri. Kita hidup ada berkomunitas, berarti terkadang ada apa? Ada gesekan terjadi, ya. Ada juga kita dikuatkan, saling support. Ada terkadang misunderstanding terjadi. Atau saling kita salah paham, tetapi it's okay. Semuanya bagian dari sebuah proses. Amin saudara. Nah, kita mau belajar bersama-sama minggu ini mengenai pentingnya kalau kita hidup berkomunitas itu tidak sendiri. Ya saudara ya, kita mau belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Saudara, kitab Raja-Raja ini adalah bagian dari Alkitab di Perjanjian Lama yang dari kitab Yosua hingga sampai kita belajar di kitab Esther. Itu adalah dikatakan sebagai historical books atau buku-buku sejarah mengenai kehidupan orang Israel dan juga kehidupan mereka nantinya itu setelah kerajaan Israel dan Yehuda runtuh, apa yang terjadi, Tuhan tetap menyertai. Dan di setiap buku itu kita belajar betapa pentingnya sebuah komunitas. Amin. Elisa adalah orang yang di dalam 2 Raja-Raja ini kita akan pelajari dalam pelayanannya. Dia menemui seorang janda. Ya, atau seorang janda ini datang kepadanya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Ada cerita di mana janda ini suaminya baru saja meninggal. So, let's read together. Mari kita baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Mari kita baca dengan suara yang keras. Let's read together. Amen. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elia kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku
apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, anaknya, dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Amin. Saudara, pada saat si nabi Tuhan ini ya, atau hamba Tuhan ini meninggal, ia meninggalkan hutang. Nah, kita tidak tahu cerita sebelumnya apa yang terjadi. Apakah dia memang suka berhutang, atau apakah dia ini ditipu mungkin ya saudara ya. Atau dia ada miskalkulasi ya. Mungkin dia mau melakukan usaha apa, tetapi dia sudah keburu meninggal dulu. Tidak mempersiapkan ke depannya untuk anak dan istrinya juga. Dan akhirnya dua anaknya ini dijadikan apa saudara? Mungkin dijadikan tanggungan, kolateralnya ya. Mungkin pada saat dia ambil pinjaman, mungkin ada menandatangani perjanjian kalau sampai saya nggak bisa bayar, anak-anak saya diambil sebagai budak. Nah, saudaraku, apapun itu yang terjadi, tapi kita tahu bahwa ada masalah dan wanita janda ini mengambil keputusan yang benar. Apa yang dia lakukan? Mencari Tuhan melalui hambanya. Cari solusi dari firman Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini mungkin Anda sedang mengalami permasalahan di mana permasalahan itu bukan Anda yang bikin. Mungkin permasalahan itu Anda dapatkan dari keluarga yang tidak bertanggung jawab. Atau partner bisnis yang tidak fair terhadap Anda. Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat itu, seperti wanita ini ya, datang kepada Tuhan. Mari kita juga hari ini, kita datang kepada Tuhan. Mengambil keputusan untuk come to the Lord Jesus. Untuk mendapatkan solution. Amen. Saudaraku, apa yang terjadi today atau zaman sekarang, mungkin istilahnya ini, si hamba Tuhannya ini, dia ada melakukan pinjol, saudara ya. Parahnya lagi, pinjol dipakai untuk judol, saudara. Atau apa itu? Pinjaman online Anda pakai untuk melakukan judi online, saudara ya. We don't know. Tapi meskipun kalaupun itu begitu, zaman sekarang itu istilahnya apa saudara? Kalau anak Gen Z bilang itu 6, 7. 11-12 ya saudara ya. Dengan apa yang terjadi dengan si nabi yang meninggal ini. Ada hutang saudara. Nah saudaraku, tetapi langkah yang selanjutnya apa yang dilakukan? Kita belajar bahwa langkah yang perlu diambil adalah kita tidak bisa hanya sendiri memikirkan segalanya, menanggung segalanya. Sometimes yang kita perlu lakukan adalah apa? Kalau kita sedang ada masalah, share kepada seseorang yang Anda bisa percaya. Saudaraku, sang janda ini tidak menceritakan kepada tetangga-tetangganya semuanya ya. Ini loh saya ada masalah ini, dasar suami saya ini dulu begini gara-gara dia. No, dia datang kepada hamba Tuhan. Meminta advice. Seorang yang dia anggap sebagai gembalanya, mentornya. Amin saudara. Dan di sini sebelum diberikan solusi dikatakan dulu apa yang ada padamu. Janda ini tidak berpikir bahwa buli-buli berisi minyak itu ada harganya. Dipikirnya dia mungkin sedikit, sebentar lagi juga habis. Amin. Pada hari ini saudara, mungkin apa yang tersisa dengan Anda datang ke Amerika dengan harapan, mau kehidupan yang lebih baik, bekerja untuk kehidupan yang
supaya perekonomian bisa lebih baik. Apapun itu alasannya saudara. Dan mungkin yang Anda bawa sisa-sisanya adalah apa? Minyak dibuli-buli itu. Tinggal sedikit. Tapi saudara kita belajar. Yang sedikit itu Tuhan bisa pakai. Yang sedikit itu jangan dibuang begitu saja. Kita belajar apa saudara? Untuk bisa menghargai hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Amin saudara, mungkin kita berpikir kalau nanti sudah besar, sudah banyak, Tuhan ubahkan kehidupanku. Baru ya aku akan bisa mengelola dengan baik. Baru aku akan belajar mengelola kalau aku memiliki yang banyak. Kalau aku sudah rich ya saudara ya. Tetapi saudara kita belajar bahwa Tuhan ingin hati kita ini diubahkan terlebih dahulu. Sebelum mukjizat terjadi. Amin. Mana yang lebih penting saudara? Tuhan ingin prosesnya. Hati kita diubahkan, hidup kita diubahkan, karakter kita dirubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Baru pada saat itu kita siap menerima mukjizat. Amen. Kalau hanya diberikan mukjizat saja, berkatnya saja, apa yang terjadi manusia bisa lupa saudara ya. Semuanya baik, tidak ada masalah, apa yang terjadi? Kita menjadi melupakan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Tetapi pada saat ada masalah, ada problem, terkadang problem itu baik adanya saudara. Kita belajar di kitab Yosua bahwa Tuhan meninggalkan pada saat Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir dan Musanya sudah dipanggil Tuhan, Yosua menjadi pemimpin orang Israel, disisakan oleh Tuhan beberapa bangsa-bangsa yang dijadikan musuhnya orang Israel. Kenapa tidak dihabisi semua? Kita belajar di kitab Yosua, Tuhan biarkan masalah itu ada supaya apa? Mereka melatih generasi orang Israel yang selanjutnya yang tidak mengerti tentang perang ya saudara ya. Supaya mereka bisa belajar perang, bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Yosua tidak akan hidup selamanya. Para tua-tua yang hidup setelah Yosua juga tidak selamanya. Ada permasalahan itu untuk membentuk mereka. Saudaraku, hari ini mungkin ada permasalahan yang Anda hadapi. Anda berdoa sama Tuhan, kok masalah yang ini gak selesai-selesai ya Tuhan ya. Saudara, sometimes Tuhan biarkan ada permasalahan itu untuk membentuk kita. Amen. Namun saudara percayalah, permasalahan tidak selamanya. Amen. Bangsa-bangsa itu yang ada di sekitar orang Israel akhirnya juga tidak selamanya. Akhirnya juga selesai juga itu masalah. Namun saudara kita belajar apa di sini saudara? Di ayat yang ketiga, pada saat Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Dapatkah Anda bayangkan kalau si janda ini tidak memiliki tetangga-tetangga atau memiliki tetangga tapi dia nggak kenal. Hubungannya tidak baik dengan tetangga-tetangganya. Apakah akan dipinjamkan bejana? Belum tentu. Saudara, tapi kita tahu di sini setidak-tidaknya janda ini memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Amin. Mungkin tetangga-tetangganya ingat, oh iya zaman dulu ada suaminya kita sering dipanggil ke rumahnya untuk makan bersama. Atau wah ibu janda ini ya suka waktu dulu anak saya lahir diberikan gift. Atau dia ingat juga pada saat dulu saya butuh pertolongan dia pernah menolong saya. Atau oh ya dulu almarhum suaminya baik terhadap keluarga saya ini butuh bejana saya pinjami. Saudaraku hari ini terlebih penting daripada sebuah hanya transaksi dan mendapatkan untung adalah hubungan yang baik dengan sesama kita. Apa itu saudara Tuhan ajarkan? Tuhan Yesus berkata hal yang terutama, yang terpenting mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata hal yang kedua sama pentingnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Love your neighbor as you love yourself. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita menjalani hidup, kita harus ingat bahwa aku hidup bukan hanya hidup untuk diriku sendiri, tapi aku mau jadi berkat bagi sesamaku juga. Mungkin kita merasa bagaimana saya bisa jadi berkat untuk sesama, untuk jadi berkat untuk keluargaku saja, istilahnya hampir tidak cukup. Tapi percayalah saudara, kalau hati kita sudah dalam posisi yang benar, kita memiliki seperti janda ini. Pertama apa? Bejana-bejana dia ada, tapi apakah ada isinya? Kosong saudara. Bejana-bejananya kosong. Nah, disitulah kita mempersiapkan hati kita
memiliki kapasitas hati yang benar, saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan, aku ingin Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan, adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk jadi berkat untuk keluargaku, bukan hanya untuk diriku sendiri, untuk mensejahterakan sesamaku. Amin. Ayat keempat kita belajar, disuruh wanita itu untuk apa? Supaya ia menutup pintu dan menuang minyak ke dalam segala bejana. Yang tutup, yang sudah full, berisi, disuruh diangkat. Saudaraku, mukjizat Tuhan, yes, pasti terjadi. Janji Tuhan, pasti terjadi. Tetapi Tuhan ingin kita apa? Kita harus melakukan bagian kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak bisa hanya berharap, tetapi tidak berusaha. Amin saudara. Saya percaya mukjizat Tuhan bisa terjadi, amin. Tetapi ada bagian kita. Seperti wanita ini, ambil bejananya, diisi. Kalau sudah penuh, diangkat. Ada kerjasama. Wanita ini dibantu oleh apa? 2 anak-anaknya. Amin. Anak-anak ini pula pasti juga belajar. Dia tahu sebentar lagi saya akan jadi budak. Ini ya. Apa hubungannya nih? Kenapa saya nggak langsung kerja saja, cari mukjizat? Ya, kenapa saya harus melakukan ini semuanya? Buang-buang waktu kan dipikirnya saudara ya. Isi buli-buli itu untuk mengisi bejana-bejana ini ya. Tetapi dia percaya bahwa ada firman Tuhan, perintah dari hamba Tuhan, ia lakukan sama dengan mukjizat nantinya terjadi. Tetapi saudara, yang kita bisa belajar adalah apa? Janda dan kedua anaknya ini taat. Bisa kita katakan sama-sama taat saudara? Taat. Amin. Lalu kita belajar pula setelah itu di ayat kelima bahwa pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, kalau dalam satu hari belum ada jawaban Tuhan, belum ada mukjizat Tuhan, sepertinya keadaan kita masih sama. Tetap jangan stop saudara ya. Tetap ke gereja, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap kita ini menabung ya. Kita tetap lakukan bagian kita dan percayalah pada waktunya nanti pasti akan terjadi perubahan di dalam keadaan Anda. Pasti terjadi dalam kehidupan Anda, tidak mungkin segitu-gitu terus. Amin saudara. Dan kita belajar bahwa kita harus mengelola sedikit yang kita miliki. Karena apa saudara? Kita percaya kalau kita tidak bisa mengelola yang sedikit, diberi pun yang banyak pasti akan hancur dan habis juga saudara. Amin. Kita kalau tidak bisa mengelola waktu kita yang sedikit, diberi waktu yang banyak pun tidak akan waktu itu digunakan dengan baik. Kita percaya saat kita bisa dengan 15 menit yang kita miliki, kita kelola dengan baik. Pasti kalau nanti ada 24 jam, bisa dikelola dengan lebih baik pula. Kalau kita punya $1.000, dapat kita kelola dengan baik. Percayalah, saat Tuhan berikan $10.000 pun, Anda bisa kelola lebih baik. Kalau Anda tidak bisa mengelola $1.000 yang Anda miliki ini, foya-foya habis dan Anda berpikir apa? Gak apa-apa, habis minggu depan juga dapat lagi. It's okay. Ya tentunya nanti dapat 10.000, 20.000 juga akan sama. Habis dan kita akan tidak bisa kelola dengan baik. Amin saudara. Kita belajar ini, kita jangan mau apa-apa yang instan. Amin. Kita jangan mau apa-apa yang pokoknya aku mau sekarang, Tuhan beri sekarang. Lebih penting dari mukjizatnya adalah kehidupan kita yang diubahkan. Amin saudaraku. Dan kita harus menjalani proses dengan iman. Bisa kita katakan saudara, menjalani proses dengan iman? Menjalani proses dengan iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bila semuanya sudah pasti, sudah ada, tidak ada masalah, semuanya enak, semuanya oke. Apakah kita butuh iman? Manusia bisa melupakan Tuhan. Akhirnya bisa apa? Kita hidupan udah enak, nanti dululah kita ibadah cari Tuhan, doanya nanti dululah. Gitu, saya mau tidur lebih panjang lagi. Tapi kalau ada masalah apa saudara, udah bangun pagi, kita bangun cari Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan, aku ada masalah Tuhan. Tuhan bukakan jalan Tuhan. Bukankah sebenarnya itu baik saudara?
Amin. Tetapi tidak ada orang yang bisa melakukan itu semua sendiri. Kalau si janda ini lari kepada Elisa. Kalau Yosua pun dulu ada Musa. Ya saudara ya. Elisa dulunya memiliki mentor bernama siapa saudara? Elia. Bernama Elia. Di zaman Elia pun ada kejadian yang mirip. Seorang janda di Sarfat. Kita belajar di zamannya mentornya dulu ada masa kekeringan saudara ya. Dan janda ini mengumpulkan kayu dan dia rasa apa? Ya sudah, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, habis ini saya bikin roti buat anak dan saya, kita makan, mati habis itu. Karena sudah tidak mungkin. Mungkin dia sudah berdoa, dia sudah berusaha, bercocok tanam, tanamannya mati saudara ya. Dia mau berusaha apa saja sepertinya udah nol. Tetapi apa? Firman Tuhan melalui hambanya. Elia datang waktu itu berkata apa? Bikin dulu buat saya. Setelah itu bikin buat kamu dan anakmu. Janda ini berkata di Sarfat pada saat itu. Ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Lawang saya sudah mau bikin buat saya dan anak saya roti. Habis itu kita mau mati. Tapi Elia berkata bahwa akan mujizat terjadi. Kalau kamu lakukan, tepungnya tidak akan habis. Minyaknya tidak akan habis. Tetapi apa saudara? Sebelum Tuhan berikan mukjizat tepung dan minyak yang banyak. Janda di Sarfat harus bikin terlebih dahulu. Dia harus membuat lebih dahulu apa? Rotinya itu untuk Elia. Saudara, di sini pula kita belajar bahwa pada saat kita menaati firman Tuhan, hidup kita tidak mungkin ditelantarkan. Amin. Pada hari ini kita belajar bahwa di mana kita ini membutuhkan satu sama lain, saudara. Terutama komunitas tubuh Kristus. Itulah mengapa pentingnya kita berada dalam life group, saudara ya. Komsel. Itulah mengapa kita datang ke gereja di minggu pagi. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa saling satu sama lain menguatkan. Amin saudara. Saling mendoakan. Pada saat ada saudara yang lemah, kita dikuatkan. Amin saudara. Pada saat ada dari kita yang membutuhkan pertolongan, saling menolong. Saudara. Saudara, mungkin yang Anda rasakan, tapi saya ini kayaknya I have nothing to give. Anda merasa sepertinya saya ini gak ada kontribusinya, saya yang butuh ditolong. Percayalah saudara, pada saat Anda mengambil keputusan, aku mau dipakai Tuhan, aku mau hidupku berguna. Pasti Tuhan akan ingatkan kita, sedikit yang kita miliki itu apa. Mungkin yang Anda miliki adalah waktu Anda. Mungkin yang Anda miliki, talenta Anda. Bisa apa? Bisa masak saudara ya. Anda bisa apa? Bisa main musik. Anda bisa apa? Anda bisa antar jemput saudara ya. Anda memiliki kendaraan. Anda mungkin apa saudara? Anda memiliki mungkin ada uang. Sisa tidak banyak. Tapi Anda tahu ada yang membutuhkan. Dan Anda sudah perhitungkan bisa sih sebenarnya saya bantu. Ada saudara di Indonesia yang membutuhkan mungkin saudara. Percayalah saudara, pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita atur dengan baik kehidupan kita, kita berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin kita ditinggalkan sendiri. Pasti akan ada jalannya bagi kita. Pasti akan ada jalan keluar. Amin saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang hidup jauh sebelum di zaman Elia ini. Dan Elisa juga. Dia berkata, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin saudara. Kalau ada kita dan seseorang sahabat atau seorang mentor, seorang yang kita dapat percayai, ditambah satu pribadi lagi, siapa yang ketiga? Tuhan Yesus saudara. Pastilah hidup kita
akan bisa menjadi dampak, saudara. Hidup kita pasti akan lebih kuat. Setidaknya apa, saudara? Masalahnya boleh masih ada, tetapi hati Anda damai. Masalahnya boleh belum selesai, hutangnya masih belum beres. Tetapi apa? Hati Anda, pikiran Anda sudah beres. Sudah ada damai sejahtera, tenang dalam pikiran, dalam hati Anda percaya. Saya kerja, saya akan kumpulkan apa yang ada, saya bayar kewajiban saya percaya bersama Yesus bisa selesai lebih cepat. Amin, saudara. Atau yang Anda miliki apa? Anda miliki mungkin, ya itu tadi. Anda hanya miliki sedikit, apa cukup ya? Ini tepung dan minyaknya untuk bisa sampai anak saya besar nanti, lulus sekolah, kuliah. Apa cukup ya sampai untuk masa tua saya? Percayalah saudara, pada saat Anda memberi bagi Tuhan, minyak itu tidak akan habis, gandumnya tidak habis. Saudara, pada saat kita pagi hari datang ke hadirat Tuhan, berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan, aku mau bekerja hari ini. Tuhan, aku mau Tuhan beraktivitas hari ini. Lord, help me. Percaya saudara, apa yang dapat kita pikirkan itu terbatas. Manusia punya pikiran terbatas. Tetapi kita percaya sebelum hari esok tiba, Tuhan Yesus sudah di situ. Dan sudah pasti akhir hidupnya akan baik kita kalau jalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Demikianlah itu, saudara. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri pun pada saat memikul salib, di Lukas pasal 23 ayat 26, Tuhan cukup rendah hati ya, sangat rendah hati. Tuhan Yesus apakah sebenarnya dia kuat mengangkat sendiri? Oh kuat, saudara. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Very easy, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita belajar Lukas 23 ayat 26. Dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus kan seharusnya Tuhan ya, malu dong kalau dibantu. Kan lebih keren kalau mengangkat sendiri gitu ya. Tetapi kenapa itu ada terjadi? Supaya kita pula dapat belajar bahwa it's okay for us to ask for help. It's okay untuk kita itu dibantu, saudara. Pada saat kita bisa menerima bantuan dari seseorang, kita cukup rendah hati. Karena apa, saudara? Pada saat kita cukup rendah hati, nanti pun pada saat kita itu Tuhan tolong, kita juga mau menolong orang lain. Kalau kita tidak mau menerima bantuan, apa yang terjadi, saudara? Pada saat Tuhan berkati, ya, atau Tuhan angkat kehidupan kita, nanti kita bisa merasa, dulu aja aku gak ada yang nolong kok, ngapain aku menolong? Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. It's okay. Ya, tidak harus semuanya itu kita pikirkan sendiri. Apa yang harus terjadi? Seperti di ayat 1 tadi. Janda ini datang kepada Elia, beritahu, ini loh masalahku. Seperti ini. Hari ini, adakah orang-orang yang Anda percayai? Di mana Anda bisa pergi, Anda bisa call. Saya butuh pertolongan. I need help. Amin, saudara. And Brother Richard, do you have any translations? Oh, you got translations? Okay, cool. All right. Just check in, making sure. Yep. All right. Praise God. Puji Tuhan. Saudaraku, be humble atau menjadi rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Kita miliki hati yang rendah hati. Amin, saudara. Hati yang rendah hati berarti adalah hati yang apa? Hati yang penuh belas kasihan juga. Yang mau melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan berkata apa? How can I help? Bagaimana yang bisa saya bantu? Amin, saudara. Dan kita percaya saat kita melakukan itu, kita sedang menyelaraskan hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Hati kita diubah, pikiran kita diubah, tentu akan apa? Perkataan kita pun nanti akan dirubahkan. Amin, saudara. Saat perkataan kita dirubahkan, kehidupan kita akan dirubahkan. Amin. Dimulai, jangan kita terus berkata, aduh pusing aku. Aduh berat hidupku. Aduh masalahku terlalu banyak. Aduh sakit penyakitku banyak. Aduh makin tua aku. Aduh makin capek aku. Aduh makin gak bisa aku. Sudah gak bisa lah seperti dulu lagi. Saudara, mungkin benar ya, kita tidak semuda dan sekuat dulu lagi. Tetapi jangan terus diperkatakan, saudara ya.
Kita harus percaya apa? Hati yang gembira adalah obat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah mungkin ada yang berkata, loh kalau saya kan mengatakan kebenaran, saya memang sakit. Saya mengatakan kebenaran kan, saya memang matanya kalau malam sudah rabun. Ya, saya memang benar ya, saya katakan yang benar. Saya ini memang kalau marah ya seperti ini gitu ya. Saya selalu bisa menciptakan UFO di rumah saya. Kalau ada sedang marah, apa itu UFO? Piring terbang ya saudara ya. Perang gitu ya. Mungkin yang terbang bukan piring, apa? Handphone dibanting. Tapi saya percaya jemaat rock tidak ada yang seperti itu saudara. Amin saudara. Kalaupun ada, masuk gereja saya selalu percaya ya. Dengar firman Tuhan dirubahkan saudara. Pulang tidak seperti itu lagi. Amin saudara. Luar biasa. Karena kita percaya, kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti apa saudara? Seperti pisau operasi saudara. Ibrani pasal 4 berkata, firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia bisa memisahkan roh dan jiwa kita. Pikiran kita ya, seperti sendi-sendi dan sumsum. Itu dipisahkan. Demikianlah pula kalau kita sedang tidak hanya mendengar firman Tuhan. Kita pagi hari bangun, baca satu ayat firman saja saudara. One Bible verse dapat mengubahkan hidup Anda. Jangan kita merasa, aduh saya sudah terlalu sibuk, gak ada waktu, nantilah kalau saya udah cukup waktunya, kalau bisa dapat kerjaan lebih baik, baru saya saat teduh berdoa. The time is now saudara ya. Satu ayat firman saja Anda renungkan, pasti hari Anda tidak mungkin sama. Pagi hari Anda sebelum beraktivitas Anda doa, berlutut pada Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus ubahkan hatiku. Sebelum kita berdoa untuk orang lain diubahkan, kita minta, Tuhan Yesus ubah aku. Amin saudara. Orang banyak mau berkatnya tapi tidak mau prosesnya. Orang mau diurapi, dipakai Tuhan. Tetapi apa? Tidak mau dibentuk seperti bejana. Ya, bejana tanah liat yang dihancurkan. Dibentuk lagi menjadi bejana yang lebih baik. Ya saudara ya, itulah kehidupan kita. Ada proses. Proses yang membuat kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Semakin serupa seperti Kristus. Saudara, bukankah saudara pencapaian yang terbaik dalam kehidupan kita ini yang number one adalah pengenalan akan Tuhan? Sebab apa saudaraku? Hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Firman Tuhan berkata hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 saudara ya. Itu berarti hidupnya sementara. Bisa kurang dari 70, bisa lebih dari 80. Tetapi sementara. Tidak akan yang selamanya. Saudaraku, masalah kita pula pasti akan berlalu. Tetapi yang terpenting adalah harus melalui proses itu. Kita hatinya diubahkan. Menjadi semakin dewasa. Pribadi yang semakin seperti Kristus. Mengeluarkan apa saudara? Buah-buah roh. Ya, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kesabaran saudara ya. Dan kita percaya pada saat itu terjadi saudara. Kehidupan kita diubahkan. Itu bagaikan sang janda yang mengumpulkan dari tetangga-tetangganya bejana, 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 bejana yang kosong. Sudah ditempatkan di posisi yang tepat, barulah minyaknya keluar. Mukjizatnya, jawaban doanya. Saudara, kalau Anda diberi jawaban doanya sekarang, mungkin berkat itu malah menjadi kutuk saudara ya. Anda tidak siap. Raja Salomo tidak jaga hati. Akhirnya apa? Kita belajar. Hatinya berpaling dari Tuhan. Saudara, kita belajar. Tapi puji Tuhan apa? Raja Salomo di akhir hidupnya bertobat pula. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sempat bertobat saudara ya? Karena memikirkan apa? Memikirkan hal-hal yang duniawi terus. Tetapi kita percaya, meskipun di tengah badai masalah, masih ada kewajiban yang harus kita selesaikan mungkin di Indonesia. Masih ada di sini yang kita perlu bereskan. Masih ada yang belum selesai. Permasalahan ini belum selesai. Yang itu juga masih ada harus diselesaikan. Sepertinya mungkin banyak saudara. Tapi pada saat hati kita sudah benar. Sudah dalam posisi yang tepat saudara. Mengerti bahwa Tuhan, aku tidak sanggup jalani hidupku sendiri. Tuhan, aku tak sanggup menyelesaikan ini semua sendiri. Tuhan, aku tak sanggup membangun keluarga ini sendiri Tuhan. Tuhan, aku tak sanggup Tuhan membesarkan anak cucuku sendiri. Tuhan, aku tidak bisa. Tolong aku Tuhan. Kita rendah hati seperti Tuhan Yesus.
Percayalah saudara, satu persatu pasti Tuhan akan selesaikan. One by one by one. Atau mungkin juga dalam satu kali, satu musim, Tuhan selesaikan semuanya. Bisakah saudara? Bisa. Seperti yang kita belajari ini saudara, dalam satu hari permasalahannya si janda ini selesai. Tapi saudara, ayat 7 mengajarkan kepada wanita ini. Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Saudara, ada berkat dari Tuhan itu yang Tuhan berikan untuk kita menyelesaikan kewajiban kita. Ada yang untuk kita simpan untuk hari depan. Dan ada hikmat yang kita pelajari di sini saudara. Hiduplah dari lebihnya. Hiduplah itu berarti apa saudara? Sometimes kita harus mengusahakan lagi apa yang dari yang tersisa yang kita miliki itu, saudara. Atau lebihnya yang apa kita miliki dari keadaan minus, Tuhan angkat sampai plus. Kita harus berkata, Tuhan dari plusnya ini harus saya bagaimanakan. Mungkin bagi sebagian orang adalah plusnya apa? Plusnya saya punya Tuhan kasih hikmat. Mungkin memberi sebuah properti yang disewakan saudara. Untuk hari tua kita. Pada saat nanti kita mungkin sudah tidak sekuat sekarang lagi untuk bekerja, ada passive income. Atau apa saudara? Anda simpan di deposito. Atau apa? Anda berikan emas. Mungkin Anda berpikir hari ini, wah boro-boro emas. Bulanan yang saya harus kirimkan ke Indonesia untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, belum yang sakit, yang ini yang itu aja sepertinya ngepas terus. Apa mungkin bisa? Saudara, pada saat kita itu belajar dari si janda yang mempersiapkan bejana yang kosong dan yang kosong, itu berarti kita memperbesar kapasitas kita. Perbesar dulu kapasitas Anda saudara. Berpikirlah dahulu dan percayalah Tuhan, pada saat Tuhan angkat aku dari masalah ini, oh Tuhan, rencananya Tuhan sepertinya aku akan melakukan ini dan itu. Oh Tuhan, kalau nanti segala kewajibanku telah selesai ya Tuhan, ya Bapa, aku ingin ya Tuhan bisa menyisihkan sebagian Tuhan untuk warisan anak dan cucuku Tuhan. Oh Tuhan, aku mau ya Tuhan, kalau nanti Tuhan ada sisa lebih ya Tuhan, aku belajar sih Tuhan untuk hidup. Aku akan belajar kali ini hidup tidak besar pasak daripada tiang. Saudara ya. Dan kita belajar saudara, pada saat kita melakukan itu semua, Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti berkati. Selama apa saudara? Yang pertama, kita benahi hati kita dulu. Amin saudara. Kita benahi pikiran kita dulu. Hidup dalam komunitas itu berarti apa? Saudara, kita belajar bahwa Tuhan tidak mau kita itu menjadi orang Kristen yang single fighter saudara ya. Seorang diri saja. Saya cinta Tuhan. Gerejanya di mana? Online di rumah sendiri. Di kamar saya. Gitu ya. Gak pergi ke gereja. Enggak, kan sama. Tuhan ada di mana-mana. Benar saudara. Kalau COVID, Anda lagi sakit, it's okay, I know. Tetapi saudara ya, kalau keadaan ya sudah membaik pula, kita percaya ada sukacita loh saudara. Saat kita itu datang bangun pagi ke rumah Tuhan. Firman Tuhan kan berkata apa? Aku bersukacita di saat orang ada dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin saudara, ada sukacita, ada berkat. Ada janji Tuhan loh saudara ya, yang berkata di Ibrani 11 juga, bahwa Tuhan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Yang di sini pelayanan menjemput jemaat ya, yang di sini melayani, masak, terima tamu, multimedia di depan, semuanya itu sedang apa? Sedang berkorban saudara. Sedang berkorban pagi-pagi, ya tim praise and worship yang bangun harusnya pas minggu off bisa tidur lamaan sedikit, tapi bangun, melayani Tuhan. Wah Tuhan lihat itu semua. Kita melayani Tuhan bukan untuk diberkati saudara, tapi apa? Karena hati kita ini penuh ucapan syukur. Thank you Tuhan. Masalah boleh masih ada, tapi aku percaya firman Tuhan berkata, kesusahan orang benar itu banyak, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan membawa dia keluar dari semuanya itu. Kitab Mazmur katakan,
Dibawa keluar dari semuanya itu berarti apa? Itu pula ada proses, dibawa keluar. Anda untuk keluar dari gedung gereja ini perlu berjalan. Kita harus melangkah. Amin saudara, jangan putus asa. Amin. Kalau Anda putus asa, stop tidak melakukan apa-apa, itu bukanlah langkah yang benar. Langkah yang benar adalah apa? Kita bangun, kita lihat apa yang tersisa yang saya miliki. Apa sedikit yang saya miliki, saya mau kelola dengan sukacita dari Tuhan. Aku mau menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, pasti Tuhan. There are better days ahead. Ada hari-hari yang lebih baik di depan sana. Saudara, kenapa tidak bisa manusia itu hanya seorang diri saja? Karena kita belajar. Firman Tuhan berkali-kali mengulang ya saudara ya. Di kitab perjanjian baru pula. Timotius memiliki Paulus yang sebagai mentornya. Amin saudara. Dan jemaat di Efesus memiliki siapa? Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus saudara. Yang sampai usia tuanya menjadi elder, menjadi pastor. Ya, ada yang memanggil jemaatnya itu anak-anaknya ya saudara ya. Saya rindu jemaat gereja Tuhan GBI Rock, kita semuanya menjadi apa? Suatu komunitas yang saling menguatkan saudara ya. Saling mensupport, saling memberikan apa? Memberikan penguatan, memberikan hikmat, perkataan hikmat satu dan dengan yang lain, dan supaya apa? Menjadi saling mensupport, tidak saling sikut-sikutan. Amin saudara. Saling apa saudara? Celebrate the success of others. Merayakan kesuksesan orang lain saudara. Amin. Kalau ada saudara kita yang berhasil, kita apa? Kita senang, bersuka cita. Oh Tuhan, puji Tuhan. Wow, congratulations. Supaya apa saudara? Itu pada saat kita bersuka cita untuk kesuksesan orang lain, kita sedang menambah apa? Menambah bejana. Ya, kita siapkan bejana, menambah bejana, dan pada saat kita lakukan itu, kita percaya. Disitulah kita memperbesar kapasitas kita. Dan kita percaya saudara, saat kita lakukan semuanya itu bersama Tuhan, tidak ada yang kita lakukan itu yang sia-sia. Amin. Yang cinta Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman-Nya, anak cucunya tidak meminta-minta. Amin saudara. Dan hidupnya akan bahagia. Amin saudara. Karena kita percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di antara perkumpulan pencemooh. Tetapi yang apa? Mazmur pasal 1 katakan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebagai hasilnya semuanya itu, orang itu akan seperti apa saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara percaya saudara pasti berhasil? Pasti saudara. Tetapi kuncinya apa? Harus menaati firman Tuhan, harus taat dalam proses. Amin. Dan harus rendah hati. Amin saudara. Taati firman Tuhan, taat dalam proses, dan kita harus taat. Dan kita percaya rendah hati itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan mau kita lakukan. Hidup dalam komunitas, kita tidak maunya hanya disupport, tapi mensupport juga. Amin saudara, membawa perubahan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan kehidupan kita yang pertama-tama diubahkan terlebih dahulu. Amin saudaraku, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup dengan satu cerita ya saudara ya. Yang tahu petinju Manny Pacquiao, saudara ya, yang sekarang melayani Tuhan, cinta Tuhan. Manny Pacquiao itu dulu petinju yang bagus saudara ya. Tetapi dia jadi juara dunia karena siapa saudara? Karena dia memiliki mentor yang tepat. Tahu trainernya Manny Pacquiao saudara? Freddie Roach. Kalau Anda lihat di YouTube atau Anda lihat di video-videonya, Manny Pacquiao and trainer Freddie Roach, dia mungkin badannya tuh agak gemeter-gemeter begitu saudara. Karena apa? Dia Parkinson's saudara. Sudah Parkinson's puluhan tahun. Tetapi luar biasa ya saudara ya. Dia tidak melihat kekurangannya itu, jadi udah saya Parkinson, sudahlah stop saja, saya udah gak bisa lagi. Dulunya dia juga petinju ya, tapi akhirnya kena Parkinson's, tapi dia tidak stop. Dia terus berkarya. Dia tidak pernah jadi juara dunia, tapi dia menghasilkan seorang juara dunia, Manny Pacquiao. Manny menjadi
orang yang takut akan Tuhan. Berapa lama yang lalu waktu saya tunjukkan videonya ya, dia balik untuk fight lagi. Pada saat dia fight di Las Vegas, dia bikin apa selama 1 minggu sebelum ada boxing matchnya dia, ada setiap hari kebaktian kebangunan rohani. Dan dia berkata di situ, bagi saya yang terpenting adalah ini bukan fightnya nanti, tapi kebaktiannya, orang bisa datang, bisa menyembah Tuhan bersama-sama, hidup orang diubahkan. Amin saudara, percayalah saudara, kalau Anda merasa Anda ada kekurangan, tetap berkarya. Bersama Tuhan, Tuhan bisa pakai kekurangan itu, kuasanya menjadi sempurna. Saat Tuhan berkati Anda, jangan hanya untuk diri Anda sendiri, selalu berpikir, bagaimana saya bisa membesarkan kerajaan Tuhan, bagaimana saya dapat memberkati komunitas saya, memberkati South Philadelphia, amin. Kita berdoa untuk South Philadelphia, Amerika ini saudara, dunia yang lagi banyak perang ini. Jangan kita mikirkan yang penting saya cuan, mau perang ya terserah saudara ya. Jangan seperti itu saudara. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin ada di Iran, yang berbahaya hidupnya. Kita doakan juga, mungkin di Philadelphia ini pun ada saudara yang membutuhkan. What can we do? Kalau kita bisa tolong secara financial, secara fisik kita tolong, puji Tuhan. Tapi setidak-tidaknya Anda bisa mendoakan. Amin. Kita percaya, biarlah jemaat GBI Rock menjadi penuh dengan imam-imam. Amin. Jemaat yang suka berdoa, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dan saya percaya pada saat kita lakukan itu, pasti kehidupan kita berubah. Pasti kota ini pula berubah. Amin saudara. Siapa yang rindu melayani Tuhan? Amin. Melayani Tuhan tidak hanya di hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga Minggu lagi. Amin saudara. Sukacita ya melayani Tuhan. Siap menerima berkat Tuhan? Siap, tapi mari kita minta Tuhan, Tuhan ubahkan aku dulu. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ubahkan kami Tuhan sebagai bejana yang dibentuk Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, mukjizat Tuhan pasti terjadi Tuhan. Berkat Tuhan pasti terjadi Tuhan. Dicurahkan pasti itu Tuhan. Tapi Tuhan, hamba rindu, kami semua rindu. Hidup kami diubahkan Tuhan. Tidak jadi pribadi yang sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menaati firman-Mu. Ajar kami Tuhan mengelola yang sedikit yang kami miliki atau banyak ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan. Seperti Engkau Yesus. Ubah kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Mengiring Tuhan seumur hidup kami. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebagai bejana yang Tuhan bentuk. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Saat kami menenangkan hati dan pikiran kami. Hidup kami diubahkan. Speak to us Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Saat kami menenangkan hati dan pikiran kami, tidak lagi Tuhan bising Tuhan pikiran-pikirannya Tuhan atas permasalahan kami, tapi kami mengisi pikiran dan hati kami dengan sukacita, damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, yang sedang dalam beban permasalahan Tuhan. Mungkin Tuhan seperti Nabi itu Tuhan, ada permasalahannya Tuhan, keluarganya yang penuh dengan hutang. Tuhan, kalau di sini Tuhan, ada yang mengalami Tuhan masalah financial. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan berikan terobosan ya Tuhan. Oh Tuhan, berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada yang di sini ya Tuhan yang sedang berpikir Tuhan, harus melakukan apa Tuhan dari surplus yang mereka miliki. Hamba berdoa Tuhan, berikanlah ya Tuhan hikmat untuk bisa mengelola Tuhan apa yang tersisa, apa yang mereka miliki. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau di tempat ini Tuhan ada yang memiliki ya Tuhan pergumulan keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kasih Kristus dicurahkan, ada rekonsiliasi dalam keluarga. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau di sini Tuhan ada yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan. Darah Yesus menyembuhkan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam kelemahan kami,
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Thank you Lord Jesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami tak berserah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus turun tangan, tolong kami Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami jadi berkat. In the name of Jesus, umat yang percaya katakan, Amen. Tidak bosan-bosan kan ketemu saya di sini? Iya. Shalom Bapak Ibu. Jadi Pastor Rosid hari ini tidak ada di sini. Beliau masih ada di Houston. Ada pertemuan Rock International Ministry untuk USA. Jadi beliau besok Senin baru kembali. Tolong doakan supaya flightnya berjalan dengan lancar dan sampai di Philadelphia dengan selamat. Oke. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Philip. Saya akan memberikan pengumuman hari ini. Jadi sebelum saya memberikan pengumuman, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk jemaat yang pertama kali hadir Bapak Ibu. Jadi untuk jemaat yang pertama kali hadir bisa angkat tangan. Iya, bisa angkat tangan. Oh mungkin saya tadi ada, maaf Bapak di belakang, iya yang kacamata. Shalom, selamat datang di GB Rock Philadelphia. Dan untuk jemaat lain selamat datang. Mungkin nanti Asher bisa kasih connection card ya. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, jadi kita ini kan ada Kingdom Kids Club KKC Bapak Ibu. Jadi KKC ini yang Bapak Ibu bisa lihat itu sudah berkembang dari tahun lalu. Nah, kita sangat mohon Bapak Ibu, kita perlu volunteer. Jadi kita memerlukan volunteer, mungkin dari pengajar juga boleh, mungkin driver juga boleh. Jadi untuk yang mau melayani di Kingdom Kids Club setiap 2 minggu sekali Bapak Ibu, minggu kedua dan minggu keempat saja di hari Jumat jam 6 sore. Itu kita perlu volunteer Bapak Ibu. Kalaupun memang ada yang ingin memvolunteer diri, bisa hubungi ke Tante Evi maupun ke saya langsung Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa hubungi ke saya karena Tante Evi hari ini tidak ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadi kita akan ada spring cleaning. Nah, spring cleaning ini akan diadakan di hari Sabtu ini. Di hari Sabtu tanggal 21 kalau tidak salah. Itu jam 10 pagi. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa bantu-bantu kita untuk membersihkan gereja dan mungkin ada barang-barang yang tidak terpakai bisa kita jual dan untuk tabungan gereja ke depannya Bapak Ibu. Oke, untuk spring cleaning di tanggal 21 Maret jam 10 pagi. Nanti pengumuman ini akan saya share di grup WhatsApp maupun di sosial media GB Rock Philadelphia di Instagram. Ya, kali ini Instagram aja Mas Ian, Bapak Ibu. Nanti kedepannya ada TikTok, ada Facebook juga. Nah, oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, jangan lupa setelah ibadah kita akan ada makan siang. Jadi makan siang ini disediakan, hari ini disediakan oleh Bu Inggawati. Nah, kita bisa berfellowship bareng, kita juga bisa sharing, bisa saling sharing. Nah, jangan lupa juga bilang terima kasih kepada tim konsumsi. Nah, konsumsi hari ini adalah soto. Jadi enak kan? Sudah lama tidak makan soto, makan yang kuah-kuah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu pengumuman untuk hari ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Setelah itu kita akan berdoa.